faktanya hari ini anak-anak yang masih hidup karena gangguan ginjal akut itu tidak semuanya ditanggung oleh pembiayaan BPJS gitu ya, dan mereka harus misalnya cuci darah, beli obat yang itu tidak ditanggung oleh yang ada di BPJS, dan ini kan nilainya cukup besar gitu ya. Dan itu anak-anaknya mengalami disabilitas panjang hidupnya gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan ada kompensasi ini tentu bisa membantu ya keluarga-keluarga yang tadi awalnya punya harapan mendapatkan obat sirup yang bisa menyelesaikan demam atau pilek anaknya, tapi pada akhirnya kan mengalami keracunan gitu ya, yang tentu ini tidak kita inginkan. Sobat Sehat Prokes, ketemu lagi sama saya Gloria Francisca, jurnalis ProHealth.id di Prokes alias ProHealth Podcast kali ini. Saya tidak sendiri karena saya akan membahas tentang isu-isu kesehatan anak dan tantangannya dalam 5-10 tahun dan sampai 100 tahun yang akan datang. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang merupakan tuan rumah dari ruang podcast ini, yaitu ruangan milik Aji Jakarta. Berikut teman saya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Glo. Ya, kita hari ini, saya Gilang Helindro dari perwakilan pengurus Aji Jakarta. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari KPAI ya. Kita sambut saja Bapak Jasra Putra. Oke, selamat sore Bapak. Ya, sore. Ya. Kak Glo, mungkin ini ya, sebelum nanya-nanya kita mungkin mendengar cerita dulu ya dari Bapak ya. Bagaimana sih dinamikanya dalam penyusunan RUU kesehatan bagi anak ini, dan kemudian substansi apa aja nih yang masuk dalam RUU ini, Pak? Ya, terima kasih teman-teman ProHealth ya. Komisi Pelindungan Anak Indonesia sebagaimana tugas yang diberikan yaitu melakukan pengawasan ya, meningkatkan efektivitas pengawasan terkait penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Dan ada 7 tugas. Di 7 tugas itu kita diberikan mandat untuk memberikan masukan dan kebijakan terkait penyelenggaraan perlindungan anak. Dan kebetulan pemerintah sedang menyusun omnibus waktu itu tentang rancangan undang-undang kesehatan. Maka KPAI secara otomatis tentu punya tugas untuk memberikan masukan kebijakan agar rancangan undang-undang kesehatan itu perspektif perlindungan anaknya memang betul-betul tidak tertinggal gitu ya. Karena kalau kita lihat dari daftar isian masalah waktu itu, setelah kita lakukan kajian, kita sempat membentuk Pokja yang terdiri dari masyarakat, dari akademisi, dan juga dari pemerintah. DIM yang beredar itu perspektif kesehatannya, perspektif kesehatan orang dewasa gitu ya. Misalnya kita melihat belum terlalu jelas waktu itu siapa yang disebut dengan anak gitu ya. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan anak seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan gitu ya. Nah itu satu hal yang kita sampaikan. Kemudian kedua, kita mengalami beberapa hambatan yang di dalam pengawasan KPAI, misalnya soal bagaimana akses layanan kesehatan ibu dan anak gitu. Nah kita melihat dari sekian siklus kehidupan yang ada di Undang-Undang Kesehatan itu, waktu itu rancangan kita melihat bagaimana kesehatan ibu dan anak diatur secara detail, kemudian balita, kemudian remaja gitu ya. Misalnya di dalam kesehatan ibu dan anak itu, misalnya bagaimana kita menekan angka disabilitas di Indonesia yang dimana jumlahnya mencapai 2,8 juta gitu ya. Nah di rancang itu kita lihat ada sesuatu yang menarik, yaitu ada screening di situ ya. Screening bagi ibu hamil gitu ya. Tentu konsekuensi ketika itu disahkan ya tentu harus ada alat screeningnya di seluruh Indonesia gitu. Misalnya layanan paling terbawah kan ada di puskesmas misalnya atau posyandu gitu ya. Dan ini menurut kita menarik gitu ya. Nah kemudian di rancangan itu sebetulnya belum terlihat bagaimana misalnya anak-anak yang dari sisi pembiayaan gitu ya, anak
disabilitas atau keluarga-keluarga yang rentan tadi gitu. Itu seperti apa itu ya. Dan bahkan kita mengusulkan di rancangan undang-undang itu mandatory spending-nya 20% gitu. Kita menganalogikannya dengan undang-undang sistem pendidikan nasional gitu ya. Tapi ternyata kan disahkan oleh DPR mandatory spending-nya ini dihapus gitu ya. Artinya ya mungkin banyak alasannya kenapa dihapus gitu ya. Dan masukan lain yang sangat kita terasa betul terkait UKS, unit kesehatan sekolah gitu ya. Di rancangan itu baru mengatur sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemendikbudristek. Nah, bagaimana misalnya sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemenak, sekolah-sekolah asrama, sekolah minggu, dan sekolah pesantren macam-macam itu, dan bahkan kelompok pengajian gitu ya, itu seperti apa. Nah, kita coba sampaikan gitu untuk mendefinisikan lebih luas tentang terkait sekolah. Dan yang lain juga menjadi masukan kita terkait ini pasal yang cukup banyak menjadi perhatian terkait pengendalian zat adiktif. Kita mendorong tetap ada kawasan tanpa rokok dan bahkan harus ada larangan iklan, promosi, dan sponsor gitu ya. Bahkan kita sampaikan tidak ada iklan gitu ya, baik itu di media atau di TV gitu ya. Kemudian termasuk juga bagaimana memastikan anak-anak yang usia 0 sampai 18 tahun dan termasuk yang dalam kandungan ini tidak terpapar dengan asap rokok. Gitu. Misalnya kalau bapaknya merokok atau ibunya merokok, ya otomatis kan anak-anak pada akhirnya terpapar gitu ya. Dan jadi kita memastikan itu bagaimana masuk gitu ya. Dan isu lain di rancangan undang kesehatan itu juga kita sampaikan soal bagaimana memastikan anak korban kekerasan itu visumnya itu ditanggung gitu ya. Karena kan ini hambatan-hambatan yang kita alami selama ini di mana pemerintah daerah misalnya tidak menganggarkan anggaran visum atau kepolisian tidak memiliki keterbatasan anggaran gitu. Sementara kan ini ke dalam proses penyelidikan membutuhkan data-data terkait salah satu alat bukti ya yang disebut dengan visum gitu ya. Dan ini dimasukkan ya, tinggal lagi nanti di RPP ini nanti siapa yang bertanggung jawab terkait pembiayaan itu akan diatur lebih jauh. Berarti substansinya cukup banyak ya, Kak Gilang ya. Pak, kalau tentang hak-hak anak tadi yang Bapak sudah banyak sampaikan juga ya. Dan dari awal tadi Bapak singgung menarik juga tuh Sobat Sehat, RUU Kesehatan mungkin belum pada saat perencanaan tuh perspektifnya belum perspektif anak gitu ya, masih perspektif orang dewasa, kesehatan orang dewasa. Nah, kalau tadi substansi yang berkaitan dengan hak anak khususnya untuk kesehatan, tadi saya ingat salah satunya pengendalian konsumsi zat adiktif sama alat bukti ya korban visum untuk anak korban kekerasan gitu. Nah, itu bagaimana Pak cara untuk menjamin bahwa substansi-substansi yang sempat diajukan pada saat RUU Kesehatan itu tetap bisa terakomodasi dalam RPP Kesehatan yang merupakan aturan turunan ya dari Undang-Undang Kesehatan yang sudah disahkan itu. Nah itu gimana sih Pak KPAI menjamin itu bisa masuk gitu sampai di level turunannya gitu? Iya, jadi di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan itu sudah masuk ya, soal visum, kemudian soal zat adiktif tadi ya, walaupun tidak semua ya itu dimasukkan gitu ya. Misalnya soal iklan, promosi, dan sponsor kan di batang tubuh undang-undangnya itu kan diatur di RPP gitu ya. Kemudian soal zat adiktif juga terkait kawasan tanpa rokok itu sudah masuk bahwa daerah wajib membuat kawasan tanpa rokok gitu ya. Nah di RPP-nya kita coba detailkan lagi gitu isu-isu itu. Ada 8 klaster sebetulnya yang kita usulkan. Di antaranya itu ada kesehatan ibu dan anak, kemudian ada soal gizi gitu ya, kemudian isu kesehatan jiwa remaja, kemudian kesehatan lingkungan, kemudian pengendalian zat adiktif, kemudian juga UKS gitu ya, kemudian soal pembiayaan gitu ya. Itu kita masukkan, memang kita sampaikan ke Pak Menteri itu dalam bentuk daftar isian masalah gitu ya.
ada rancangan yang kita dapat RPP-nya per Agustus, kemudian ada yang kita tambahkan substansinya, ada dalam bentuk penambahan poin gitu misalnya gitu ya. Kemudian ada juga penambahan frasa gitu ya. Dan itu kita detailkan gitu ya. Misalnya di kesehatan ibu, bagaimana kita bisa memperhatikan misalnya ibu yang dalam kondisi disabilitas gitu ya. Ketika melahirkan itu bagaimana perhatian kesehatannya gitu ya. Kemudian perhatian kesehatan ibu juga bagaimana memastikan soal screening yang ada di mandat undang-undang itu harus didetailkan. Kemarin Pak Menteri menyampaikan bahwa di tahun ini di setiap puskesmas itu sudah ada alat screening gitu ya. Nah ini tentu kemajuan daripada implementasi undang-undang atau transformasi dari undang-undang kesehatan gitu ya. Nah tinggal lagi tantangannya tentu ketika alat ini ada ya tentu harus ada SDM yang terlatih untuk menggunakan alat ini sehingga harapan kita dari 4,8 juta kelahiran anak per tahun gitu ini kan bisa di screening semua gitu ya. Sehingga kita mengetahui tumbuh kembangnya karena kalau kita lihat undang-undang kan negara ini kan bertanggung jawab terkait tumbuh kembang anak itu kan sampai usia 18 tahun gitu ya. Jadi kalau memang dari awal itu sudah dilakukan screening lebih detail misalnya terkait apakah tumbuh kembang terkait disabilitas kah gitu ya, atau mungkin anak dengan HIV/AIDS gitu kan. Itu kan potensi-potensi yang yang dimana sebetulnya bisa dilihat lebih awal dari situasi itu gitu ya. Dan di undang-undang ini juga membolehkan untuk aborsi misalnya kalau memang keluarga tidak ingin melanjutkan kandungannya gitu ya, dengan syarat dan rekomendasi dokter gitu ya, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah jadi di RPP ini kita coba lihat gitu ya, kemudian misalnya soal gizi gitu ya, di samping pemberian ada pendamping makanan gitu ya, kemudian juga memastikan ASI-nya gitu ya. ASI 6 bulan, kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun gitu rekomendasi kita gitu ya. Kemudian setelah 6 bulan itu ada pendampingan makanan dan seterusnya. Dan ini penting gitu karena untuk menutupi katakanlah yang dimana mungkin dari sisi ASI yang setelah 6 bulan itu kan akan berkurang dan seterusnya gitu ya. Dan terkait zat adiktif kita juga mengawal awalnya usulan itu terkait iklan dan penjualan rokok itu kan boleh dilakukan di atas 18 tahun. Awalnya sampai 18 tahun, tapi kita dorong kemarin itu sampai 21 tahun. Jadi iklan, promosi, sponsor, kemudian termasuk juga kalau memang ada mau merokok itu harus di atas 21 tahun ke atas. Kenapa itu ya? Karena memang kita melihat kemarin hasil kajian memang di usia 20 tahun itu terkait kematangan otak, kematangan berpikir dan seterusnya memang di usia-usia itu. Dan kalau dia terpapar dengan zat adiktif ya tentu tumbuh kembang dan termasuk juga pemikiran yang diharapkan bisa matang itu bisa bermasalah gitu ya. Jadi kita sampaikan itu. Nah kemudian yang kedua soal zat adiktif juga kita sampaikan soal display atau penjualan rokok gitu ya, baik itu di tingkat warung gerai modern maupun di warung-warung itu juga dibatasi gitu ya. Dan bahkan kita sampaikan kalau memang ada pembeli itu harus pakai KTP gitu ya, ada verifikasi KTP gitu ya. Jadi ini dilakukan tentu untuk memastikan agar usia perokok anak tidak meningkat. Karena data prevalensinya kan semakin naik dan bahkan menurut Bappenas dari sekian RPJMN itu yang agaknya gagal yaitu menurunkan angka prevalensi rokok menjadi 8,7 ya dari baseline 9,1%. Ya, mungkin ditambahin satu lagi mungkin Pak, pengalaman Pak di tempat saya gitu kan. Ketika satu keluarga itu memang bukan perokok dan kita lihat anak-anaknya itu tidak mengetahui rokok itu seperti apa. Dan kita lihat satu lagi keluarga Pak, kadang-kadang orang tuanya ini yang meminta tolong pada anaknya untuk membelikan rokok. Tolong belikan dong rokok. Dan itu
kan ada yang bungkusan, ada yang satuan gitu kan. Satuan. Nah mungkin dari pandangan KPAI itu bagaimana Pak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang wah ini penting loh, karena ini juga untuk menyangkut perilaku anak nantinya kan. Wah bapak gue aja ngerokok gini gitu. Iya. Ya, jadi memang usulan kita juga penjualan rokok ketengan itu tidak dibolehkan gitu ya. Itu kita minta juga diatur ya, karena ketengan ini kan dengan Rp2.000 sebetulnya itu bisa dijangkau oleh jajanan anak gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu juga potensi, di samping akses itu mudah, kemudian iklan terpapar dari mana-mana, termasuk juga media-media baru ya, media internet gitu ya. Kemudian juga didorong dengan harga yang murah. Nah, kemudian yang kedua memang betul kata bahwa iklan yang efektif itu sebetulnya dari keluarga gitu. Jadi keluarga perokok itu otomatis anak terpapar. Baik terpapar dari asapnya, kemudian terpapar dari bagaimana perilaku merokok orang tua. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya untuk mengedukasi orang tua agar harus ada kawasan ya tanpa rokok ya. Misalnya jika rumahnya tidak tersedia space untuk merokok ya tentu harus keluar gitu misalnya, atau mencari ruang-ruang publik yang itu di mana tidak ada anak-anak gitu, atau mungkin space-space yang di mana di situ tidak ada anak-anak. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri, betapa orang tua sendiri yang perokok gitu ya, itu menjadi pada akhirnya anak-anak menjadi peniru gitu ya. Dan bahkan ada juga kasus yang kita temukan, misalnya anak itu mencoba merokok, kemudian mengambil secara diam-diam rokok orang tuanya, kemudian dicoba-coba gitu ya, dan pada akhirnya kan menjadi kecanduan gitu ya. Dan saya kira sebetulnya dari sisi regulasi gitu, misalnya di Kabupaten Kota Layak Anak itu ya, di mana ada kawasan tanpa rokok, kemudian ada edukasi kepada orang tua yang di layanan puskesmas itu ada namanya upaya berhenti merokok atau UBM ya. Tapi UBM ini saya lihat belum efektif gitu ya, untuk katakanlah tempat berkonsultasinya perokok itu. Misalnya saya ingin berhenti merokok, itu belum banyak layanan itu untuk katakanlah perokok ini mendatangi gitu ya, layanan yang ada di puskesmas ini. Nah, kita berharap di RPP ini di mana semangat di Undang-Undang Kesehatan itu sebetulnya memberikan derajat setinggi-tingginya ya, kepada setiap masyarakat itu atas kesehatan gitu ya. Dan kita tentu berharap, karena kita tahu berbagai macam kajian dampak-dampak buruk terkait paparan nikotin ini kan sangat luar biasa gitu ya terhadap kesehatan anak. Kemudian termasuk juga ketika ibu hamil ya, ketika bapaknya perokok ya otomatis sudah terpapar sebetulnya janin yang ada dalam kandungan itu. Pak, saya penasaran dikit dong Pak. Setelah pertemuan dengan Pak Menkes ya tadi membahas RPP itu, boleh dibagikan nggak sih Pak, pada saat pertemuan itu sebenarnya responnya Pak Menkes itu seperti apa sih? Karena kan Pak Menkes ini latar belakangnya sebenarnya nggak berkorelasi langsung ya dengan kesehatan gitu. Sama mungkin boleh, ini bukan gosip ya Pak, tapi observasinya Pak Jasra aja gitu. Bahasa tubuh beliau gitu seperti apa ketika menerima masukan KPAI berkaitan dengan RPP, apalagi ada berapa tadi? 7 ya. 7 klaster tuh substansi 8 totalnya, dan banyak banget loh itu 8 Mas Gilang gitu. Turunannya tuh banyak banget pasti. Itu respon beliau seperti apa? Apakah nampak tertekan mungkin Pak atau bagaimana gitu? Iya, yang pertama kita apresiasi Pak Menkes ketika surat audiensi itu kita layangkan, seminggu setelah itu dia jadwalkan gitu. Jadi di luar kepadatan yang sangat luar biasa saya kira, beliau menerima kami, ada ketua gitu, ada wakil ketua dan ada tim juga gitu. Jadi cepat responnya gitu. Dan ketika kita datang memang diskusinya mengalir gitu ya. Mengalir, misalnya ya memang niat kita menyampaikan jilitan hasil kajian kita, kita sampaikan gitu, tapi kita berdiskusi soal isu lebih besar gitu ya. Misalnya bagaimana menekan kematian ibu dan bayi gitu yang masih tinggi gitu ya.
kemudian dia menyampaikan gitu ya, sebetulnya penyakit-penyakit yang bisa ditangani, tapi karena kita terlambat gitu ya, akhirnya kita tidak bisa membantu banyak hal gitu ya, baik dari keterbatasan dokter gitu ya, kemudian termasuk juga alat-alat kesehatannya gitu ya. Dan makanya dia sampaikan bahwa di tahun ini sudah ada di seluruh puskesmas alat screening gitu ya, yang bisa memeriksa ibu hamil, kesehatan ibu hamil dan seterusnya. Sehingga tentu ini menjadi satu kegembiraan bagi ibu hamil yang bisa langsung ya melalui layar bisa melihat cabang bayinya dan seterusnya gitu. Saya kira itu perlu kita apresiasi gitu ya. Dan yang kedua juga kami kan menyampaikan soal kasus gangguan ginjal akut pada anak yang memakan 300 lebih gitu ya. Tapi dia bilang ya kalau kita lihat anak yang mati karena kita terlambat menolong persalinan itu datanya lebih besar lagi daripada gangguan ginjal akut gitu ya. Dan itu kan kejadian-kejadian yang sudah lama gitu ya. Nah dia kalau ini ya bukan kita mengecilkan jumlah tidak, tapi ada isu besar yang dimana sebetulnya kalau di hulunya bisa diselesaikan itu kan bisa ditekan angka kematian ibu dan anak ini. Gitu ya. Dan termasuk juga isu-isu atas kesehatan yang tadi karena imunisasinya tidak maksimal gitu ya, akhirnya anak memperoleh kesakitan dan meninggal dan itu kan cukup banyak. Gitu. Nah, jadi dia sampaikan itu saya lihat Pak Menkes ya dia memahami betul gitu bagaimana anak yang butuh yang 4,8 juta ini kan dipastikan kelahirannya sehat, ibunya juga seperti itu gitu ya. Kemudian perlu penguatan tenaga-tenaga dokter ya, terutama di daerah 3T gitu itu kan itu penting gitu ya. Kemudian termasuk juga didorong dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang harus maksimal gitu ya. Sehingga data-data angka kematian ini kan bisa ditekan gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan Pak Menkes tuh menyusun prioritasnya juga berbasis data ya. Jadi kayak kasus anak tadi dia lihat dibandingkan kasus ginjal sama kematian ibu dan anak lebih tinggi kematian ibu dan anak. So kematian ibu dan anak jadi prioritas gitu ya Pak ya. Tapi bukan berarti diabaikan juga kayak yang kasus ginjal anak gitu. Ya bahkan yang kasus ginjal yang kejadian kemarin itu kan di Undang-Undang Kesehatan kan udah masuk ya. Definisi KLB itu kondisi luar biasa itu kan sudah diperluas gitu ya. Termasuk juga situasi keracunan obat kemarin. Iya, keracunan obat itu juga banyak. Dan bahkan di situ sudah ada kompensasi gitu. Nah, kemarin kan Presiden kan sudah menyampaikan bahwa untuk anak korban gangguan ginjal akut itu kan ada kompensasi gitu ya. Dan ya kita tunggu berapa nilainya gitu karena faktanya hari ini anak-anak yang masih hidup karena gangguan ginjal akut itu tidak semuanya ditanggung oleh pembiayaan BPJS gitu ya. Dan mereka harus misalnya cuci darah, beli obat yang itu tidak ditanggung oleh yang ada di BPJS dan ini kan nilainya cukup besar gitu ya. Dan itu anak-anaknya mengalami disabilitas panjang hidupnya gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan ada kompensasi ini tentu bisa membantu ya keluarga-keluarga yang tadi awalnya punya harapan mendapatkan obat sirup yang bisa menyelesaikan demam atau pilek anaknya, tapi pada akhirnya kan mengalami keracunan gitu ya, yang tentu ini tidak kita inginkan.